Proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 10 Hijriah atau 632 Masehi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sebagian umat Islam Madinah berupaya untuk menetapkan penggantinya sebagai pemimpin umat Islam. Para pemuka Ansor dari Bani Aus dan Khazraj berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah untuk mendiskusikan masalah suksesi kepemimpinan itu. Kesepakatan yang diambil adalah mencalonkan Sa'ad bin Ubadah dari Bani Khazraj sebagai pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad bin Ubadah merupakan tokoh Ansor yang terkemuka. Namun, sebagian pemuka Bani Aus belum menyatakan persetujuannya. Apa yang dilakukan para pemimpin Ansor itu sangat mengejutkan kaum Muhajirin yang tengah sibuk mengurus jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar upaya kaum Ansor itu, Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah segera pergi menuju ke tempat pertemuan. Menurut mereka, golongan Muhajirin lebih berhak menggantikan Rasulullah SAW. Setelah tiba di Sakifah Bani Sa'idah, Abu Bakar meminta waktu untuk berbicara. Dalam pidatonya, ia mengemukakan keutamaan kaum Muhajirin sebagai orang yang mula-mula masuk Islam. Mereka berjuang di sisi Rasulullah SAW dalam menyiarkan dan menegakkan Islam. Selain itu, sebagai konsekuensi dari perjuangannya tersebut, mereka mengalami duka nestapa bersama Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kaum Muhajirin lebih berhak menggantikan Rasulullah SAW dalam memimpin umat. Meskipun demikian, Abu Bakar melanjutkan bahwa kaum Ansor juga mempunyai kelebihan dalam perjuangan menegakkan Islam. Tidak ada seorang pun kaum muslimin yang mengingkari keikhlasan kaum Ansor dalam menerima serta membela Islam dan pemeluknya. Pada mulanya, kaum Ansor tidak dapat menerima pernyataan Abu Bakar tersebut. Salah seorang pemuka Ansor dari Bani Khazraj, Al-Khabbab bin Munzir, bangkit dan menyatakan pendiriannya bahwa jabatan pemimpin harus diberikan kepada kaum Ansor. Apabila kaum Muhajirin tidak menyetujui, ia mengemukakan sebaiknya masing-masing memiliki pemimpin sendiri. Pernyataan Al-Khabbab itu mengisyaratkan suatu perpecahan di kalangan umat Islam. Sebagian besar yang hadir tidak setuju dengan pendapat tersebut. Dalam suasana yang tegang, Bashir bin Sa'ad, pemuka Ansor dari Bani Aus, tampil ke depan menyatakan bahwa kaum Ansor membela Islam semata-mata berdasar ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tidak layak apabila mereka berebut jabatan pimpinan dengan kaum Muhajirin. Rasulullah SAW berasal dari suku Quraisy. Kaumnya lebih berhak menggantikannya. Pernyataan Bashir itu memberikan pengaruh yang mendalam terhadap kaum Ansor. Mereka dapat memahami penjelasan yang dikemukakan Bashir tersebut. Akhirnya, kesadaran terhadap motivasi perjuangan pun muncul mengalahkan ambisi yang tidak tampak sebelumnya. Emosi yang bergolak untuk berebut jabatan pimpinan menjadi luruh. Hadirin yang berkumpul pun akhirnya menjadi tenang. Pada situasi demikian, Abu Bakar tampil dengan usulan untuk mencalonkan Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai calon pengganti Rasulullah SAW. Dengan serentak, keduanya menolak pernyataan Abu Bakar tersebut. Umar merasa khawatir apabila usul itu diterima, justru akan menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Di samping itu, ia sendiri merasa bahwa Abu Bakar memiliki berbagai kelebihan dibandingkan dengan dirinya. Umar bin Khattab segera memegang tangan Abu Bakar dan membaiatnya. Perbuatan itu segera diikuti Abu Ubaidah bin Jarrah dan Bashir bin Sa'ad. Selanjutnya, yang hadir pun ikut pula membaiatnya. Baiat pertama atas diri Abu Bakar disebut Baiat Sakifah. Baiat itu hanya dilakukan orang yang hadir di pertemuan Sakifah. Baiat kedua disebut Al-Baiat Al-Amah, artinya baiat umum oleh umat Islam. Peristiwa itu dilaksanakan di Masjid Nabawi. Pada baiat itu, hampir seluruh kaum muslimin Madinah menyatakan persetujuannya. Hasil pertemuan di Sakifah dengan perdebatan yang cukup serius, akhirnya menghasilkan Abu Bakar sebagai Khalifatur Rasulullah
artinya pengganti Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat. Setelah 2 tahap pembaiatan terhadap Abu Bakar, ia berpidato di hadapan publik. Abu Bakar menyampaikan pidato pengangkatannya. Pidato Abu Bakar tersebut mengandung arti yang sangat penting karena terbukti pemerintahannya sangat demokratis dan berdaulat. Artinya, pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW mendapat pengakuan dari rakyat. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan Abu Bakar sebagai khalifah dilakukan secara demokratis. Pencalonannya dilakukan oleh perseorangan, yaitu Umar bin Khattab, yang ternyata disetujui oleh semua yang hadir pada saat di Sakifah waktu itu. Setelah itu, diikuti pembaiatan yang kedua di Masjid Nabawi. Model pemilihan ini ditempuh karena Rasulullah SAW tidak menunjuk secara langsung pengganti atau mewariskan kepemimpinan kepada siapapun. Khalifah Abu Bakar sudah memikirkan tentang kemungkinan yang akan terjadi jika nanti dia meninggal dan tidak ada seorang pemimpin yang menggantikannya. Hal ini sangat memungkinkan akan terjadi keguncangan dalam tubuh umat Islam. Atas pertimbangan-pertimbangan itu, Abu Bakar memiliki keinginan untuk menunjuk siapa calon penggantinya, mempertimbangkan kepercayaan, kejujuran, dan kecerdasan Umar bin Khattab. Khalifah Abu Bakar memilihnya sebagai penggantinya. Ini juga disebabkan karena Umar selalu menjadi penasihatnya selama mengemban amanah sebagai khalifah. Namun, sebelum menyampaikan keinginannya kepada khalayak ramai, beliau mengundang beberapa sahabat utama tentang diri Umar bin Khattab. Di antara sahabat itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Usaid bin Hudair al-Ansari, dan Sa'id bin Zaid. Dari musyawarah itu, disepakati bahwa memang Umar bin Khattab-lah yang cocok untuk mengemban amanah khalifah sebagai pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian, barulah Umar dipanggil dan dimintai kesediaannya. Setelah itu, Utsman bin Affan diperintahkan untuk menulis wasiat Khalifah Abu Bakar yang berisikan bahwa khalifah mewasiatkan kekhalifahan kepada Umar bin Khattab. Jadi, dalam proses pengangkatan Umar bin Khattab tidak ada manipulasi, apalagi dituduh oleh musuh Islam atas prakarsa Umar sendiri. Umar bin Khattab kemudian dibaiat setelah jenazah Abu Bakar dimakamkan. Umar bin Khattab tidak pernah menunjuk penggantinya sebelum ia wafat. Ketika ia menderita sakit akibat tikaman Abu Lu'lu'ah, para pemuka Islam mendesaknya untuk menetapkan pemegang kekuasaan apabila ia meninggal. Jika tidak, dikhawatirkan umat Islam akan terpecah untuk memperebutkan kekuasaan. Namun, Umar bin Khattab tidak menentukan secara langsung siapa calon penggantinya. Maka dari itu, Umar bin Khattab membentuk Dewan Majelis Syuro untuk memilih khalifah. Dewan ini terdiri dari 6 anggota, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Umar tidak menunjuk Sa'id bin Zaid sebagai anggota Majelis Syuro, sebab dia berasal dari kabilah yang sama dengan Umar. Padahal Sa'id bin Zaid adalah satu dari 10 orang yang dijamin Rasulullah SAW. Umar khawatir dia kelak terpilih disebabkan kekerabatannya tersebut. Sebuah riwayat juga menyebutkan Umar mengecualikan anaknya, Abdullah bin Umar, dari hak terpilih sebagai khalifah, karena khawatir jabatan khalifah menjadi jabatan turun-temurun. Dalam musyawarah yang dilakukan 6 orang anggota Dewan Syuro, nama kandidat mengerucut menjadi 3, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Abdurrahman bin Auf. Itu terjadi setelah 3 anggota formatur memilih 3 lainnya. Zubair memilih Ali, Thalhah memilih Utsman, sedangkan Sa'ad memilih Abdurrahman bin Auf. Selanjutnya, nama calon mengerucut lagi menjadi 2 setelah Abdurrahman bin Auf melepaskan haknya untuk dipilih. Meski demikian, Abdurrahmanlah sebagai ketua formatur yang menentukan siapa khalifah yang terpilih. Abdurrahman bin Auf berkata kepada Utsman dan Ali,
Aku akan berusaha untuk menyerahkan jabatan tersebut kepada salah seorang di antara kalian berdua dengan cara yang benar. Selanjutnya, di hadapan Abdurrahman, Utsman dan Ali menyampaikan khutbah tentang keistimewaannya masing-masing dan berjanji jika mendapat jabatan tersebut tidak akan menyimpang. Jika ternyata tidak mendapatkan jabatan khalifah, maka ia akan mendengar dan menaati orang yang dipilih. 3 hari sejak pertemuan itu, Abdurrahman dikabarkan banyak sholat malam dan berdoa, serta menanyakan pendapat sejumlah kalangan tentang kedua kandidat. Di hari keempat, Abdurrahman meminta keponakannya, Miswar bin Makhramah, memanggil Utsman dan Ali. Miswar bertanya, "Siapa yang harus dipanggil terlebih dahulu?" Abdurrahman menjawab, "Terserah padamu." Miswar lalu menemui Ali. Ali bertanya, "Apakah ia juga memanggil yang lain selainku?" Miswar menjawab, "Benar." Ali bertanya lagi, "Siapa yang ia panggil pertama kali?" Miswar menjawab, "Ia katakan terserah padamu, dan akhirnya aku mendatangimu." Miswar dan Ali kemudian ke rumah Utsman. Miswar masuk ke dalam rumah, sedangkan Ali duduk menunggu. Saat itu menjelang fajar, dan Utsman sedang sholat witir. Kepada Miswar, Utsman juga menanyakan pertanyaan yang sama seperti yang ditanyakan Ali. Saat Utsman dan Ali datang, Abdurrahman mengatakan, "Sesungguhnya aku telah bertanya kepada masyarakat tentang kalian berdua, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang lebih mengistimewakan salah satu di antara kalian berdua." Abdurrahman kemudian membawa Utsman dan Ali ke Masjid Nabawi. Di sana, kaum Muhajirin dan Ansar telah berkumpul untuk sholat subuh. Masjid pun penuh sesak. Usai sholat, Abdurrahman naik mimbar dan berpidato, "Wahai sekalian manusia, aku telah menanyakan keinginan kalian, baik secara pribadi maupun di depan umum. Namun, aku tidak dapati seorang pun yang condong kepada salah seorang dari mereka berdua, baik Ali maupun Utsman." Kemudian, Abdurrahman memanggil Ali dan memegang tangannya sambil berkata, "Apakah engkau mau dibaiat untuk tetap setia menjalankan Al-Quran, Sunnah, dan apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar?" Ali menjawab, "Tidak. Akan tetapi akan aku jalankan sesuai dengan kemampuanku." Mendengar jawaban Ali, Abdurrahman melepaskan pegangan tangannya, lalu memanggil Utsman dan bertanya, "Apakah engkau mau dibaiat untuk tetap setia menjalankan Al-Quran, Sunnah, dan apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar?" Utsman menjawab, "Ya." Mendengar jawaban Utsman, Abdurrahman menengadahkan kepalanya ke atap masjid sambil memegang tangan Utsman dan berkata, "Ya Allah, dengarkanlah dan saksikanlah. Ya Allah, dengarkanlah dan saksikanlah. Ya Allah, dengarkanlah dan saksikanlah. Ya Allah, sesungguhnya aku telah alihkan beban yang ada di pundakku ke pundak Utsman bin Affan." Maka orang-orang pun berdesakan membaiat Utsman di bawah mimbar. Ada riwayat yang menyatakan Ali adalah orang pertama yang membaiat Utsman. Riwayat lainnya menyebutkan Ali adalah orang yang terakhir membaiat Utsman. Maka sah sudah Utsman yang berumur 70 tahun menjadi khalifah ketiga. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Setelah Utsman bin Affan terbunuh, beberapa sahabat terkemuka seperti Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah ingin membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Mereka memandang bahwa Ali lah yang pantas dan berhak menjadi seorang khalifah. Namun, Ali bin Abi Thalib belum mengambil tindakan apapun. Keadaan begitu kacau dan mengkhawatirkan, sehingga Ali bin Abi Thalib pun ragu untuk membuat suatu keputusan dan tindakan. Pada awalnya, Ali bin Abi Thalib menolak permintaan mereka karena tidak ada pemuka Islam yang mendukungnya. Namun demikian, dukungan dan desakan terhadap Ali untuk menjadi khalifah terus mengalir, dan karena desakan mereka, akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima jabatan khalifah tersebut. Kemudian, mereka melakukan baiat terhadap Ali bin Abi Thalib. Atas baiat itu, Ali bin Abi Thalib selanjutnya ditetapkan sebagai khalifah keempat dalam jajaran Khulafaur Rasyidin. Menanggapi pembaiatan Ali bin Abi Thalib, para sahabat terkemuka terbagi menjadi beberapa kelompok. Pertama, mereka yang mau berbaiat
walaupun pada mulanya enggan menyatakan persetujuannya. Termasuk dalam golongan ini, antara lain Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah. Mereka mau membaiat Ali bin Abi Thalib karena desakan dari kaum yang terindikasi membunuh Utsman bin Affan. Kedua, mereka yang tidak mau berbaiat karena menuntut pengusutan atas terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Termasuk dalam golongan ini antara lain Aisyah, Muawiyah bin Abu Sufyan, Hasan bin Sabit, Ka'ab bin Malik, Abu Sa'id al-Khudri, dan Muhammad bin Maslamah. Ketiga, mereka yang tidak mau menyatakan pendiriannya untuk berbaiat atau tidak. Termasuk dalam kelompok ini antara lain Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar, Zaid bin Sabit, dan Usamah bin Zaid. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengangkatan Ali bin Abi Thalib berbeda dengan pengangkatan khalifah sebelumnya. Setelah Khalifah Utsman terbunuh di tangan kaum pemberontak, masyarakat muslim pada saat itu berpendapat bahwa yang paling pantas menduduki kursi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Pendapat itu didukung oleh masyarakat banyak, walaupun ada dari sebagian kecil yang menentangnya, terutama keluarga Umayyah yang ingin menuntut balas atas kematian Utsman. Berbeda dengan ketiga khalifah sebelumnya, Ali diminta menduduki kursi khalifah oleh rakyat banyak dan dipelopori oleh kaum yang memberontak terhadap Utsman. Atau desakan masyarakat banyak, Ali bersedia diangkat menjadi khalifah keempat. Ia menggantikan Khalifah Utsman bin Affan.